hadir di dalam kelas ini. Selagi kita menunggu hasil pengumuman tes hari ini, Bapak Ibu sekalian, ada baiknya kita bincang-bincang singkat dulu terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian kenal SMA Tauhid Indonesia mungkin dari online, belum sempat puas nanya-nanya apa yang harus kami siapkan di sini, apa syaratnya di sini, bagaimana kondisi di sini, bagaimana di sini, nanti bisa ditanyakan langsung ke kami, Bapak Ibu sekalian, karena untuk memantapkan kembali, nanti kan setelah pengumuman nanti dinyatakan lulus, untuk memantapkan kembali Bapak Ibu lanjut daftar ulang atau mundur. Jadi kalau sudah mantap, berarti sudah pasti di sini. Karena kami di sini tidak begitu tidak terlalu fokus ke yang lain. Kami di sini fokus ke siswanya. Jadi kami di sini tidak ada yang kami tutup ya sekalian. Jadi semuanya di sini real seperti di sini, kondisi kita sekolah di sini, ruang asrama mungkin sudah ngecek tadi seperti itu, ruang asramanya. Untuk siswa-siswanya aktivitas seperti itu, jadi semuanya seperti yang Bapak lihat sekalian. Kalau untuk biaya mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan sudah ditanyakan, mungkin masih ada yang belum jelas mungkin Bapak sekalian ya, jadi bisa ditanyakan nanti ke kami, yang bisa kami jawab nanti kami jawab, yang tidak bisa nanti bisa jadi PR ke kami. Jadi di sini anak kita ini sekolah asrama wajib 3 tahun. Ya, asrama sini wajib 3 tahun, dilarang membawa handphone dari kelas 1 sampai kelas 2. Dan mudah-mudahan nanti insya-Allah di kelas 3 boleh bawa handphone itu di bulan 8 atau 9. Bulan 8 atau 9 Bapak sekalian. Tujuannya apa bawa handphone bulan 8 atau 9 di kelas 3? Mungkin mereka mau cari informasi terkait pendaftaran kuliah, mungkin informasi terkait pendaftaran TNI Polri, mungkin informasi terkait pendaftaran sekolah ikatan kedinasan. Dan yang sangat pentingnya lagi, handphone itu nanti digunakan mereka untuk bimbel. Karena program kita SMA Tauhid Indonesia ini selain dari belajar formal di kelas, itu di hari Sabtu ada kegiatan jasmani. Kegiatan jasmani yang nanti akan dilatih oleh pembina TNI-nya dari Jasdam Luar Hidayah insyaallah. Yang tadi yang panitia tadi kita dari Jasdam Luar Hidayah itu anggotanya 2 orang. Satu perwira, satunya bintara. Itu mereka melatih setiap Sabtu. Jadi materi-materi apa yang akan diteskan di TNI, Polri maupun sekolah kedinasan semuanya diberikan oleh pembina TNI kita. Jadi tinggal anak kita mengasah sejauh mana kemampuan mereka. Jadi tinggal mengasah. Selanjutnya mereka jaga fisik, jaga badan, sampai kalau di Taruna ini insya Allah mereka tidak main motor, tidak main sepeda, Bapak sekalian. Nanti mereka pada saat izin berlibur, sudah 2 bulan, 3 bulan tidak pernah naik motor di dusun. Ya. Maaf tuh, jangan panikin, serius. Tapi biasanya itu kami nasihati sebelum IP itu, sebelum izin berlibur kami nasihati. Hati-hati, karena cita-cita itu bisa terkendala dengan hal yang kecil baik ya. Contohnya kemarin ada sempat tes TNI, tes polisi, 2 hari lagi mau tes jasmani terakhir, main poli, terkilir kakinya, bisa ikut tapi tidak maksimal, karena terkilir kaki kita dengan melaksanakan poli, jas kedua, itu selalu kami nasihati itu Bapak sekalian. Selanjutnya nanti setelah jasmani itu di hari Sabtu, mereka lanjut lagi jasmaninya mandiri. Nanti mandiri itu akan didampingi oleh body master atau pembinanya atau pamongnya nanti. Itu setiap pagi dan sore itu aktivitas mereka. Jadi aktivitas mereka itu sampai bangun tidur Pak, dari pagi sampai ke tidur lagi jam 10 tidurnya.
Terus semuanya ada aktivitas. Jam 4 itu bangun, sholat subuh, jasmani, pembersihan, mandi, beres-beres kamar, sekolah. Sekolah itu sampai jam 3. Jam 3 sholat asar, disambung lagi dengan jasuri nanti. Lanjut istirahat malam. Nah, yang ada jadwal eskul, untuk eskul setelah jasmani, yang ada jadwal bimbel itu bimbel. Nah, bimbel ini akan kami berikan di anak-anak kelas 3 Bapak sekalian. Jadi include dengan semua pembayaran awal Bapak Ibu sekalian ini, nanti ada bimbel yang namanya bimbel psikologi. Nah, jasmani kita sudah dapat di hari Sabtu, setiap Sabtu selama 3 tahun. Akademi di kelas, di sekolah formal. Psikologinya nanti kita dibimbelkan, itu gratis Bapak Ibu sekalian, tanpa dipungut biaya. Bimbelnya dari bulan 8 sampai menjelang tes TNI Polri, biasanya di bulan 4 stop bimbelnya. Kan tes TNI Polri itu bulan 4. Itu bimbelnya kita sudah include semua dari apa yang Bapak Ibu bayar di sini. Nah, bimbelnya di luar, nanti kami antar jemput. Antar jemput nggak bayar lagi. Dan semuanya sekolah, antar, diantar, dijemput lagi di sini. Dan mobil kita satu ada, biasanya 2 sampai 3 mobil. Nanti ada mobil lagi, 2 lagi. Itu kita antar jemput. Biasanya bimbel itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Nah, kalau Bapak Ibu ada ponahan mungkin kemarin-kemarin yang pernah ikut bimbel psikologi yang TNI Polri, bisa ditanya biaya bimbel itu 14 juta sampai 5 juta. Ada yang 10 sampai 20 juta ya bimbel tersebut. Di sini kita berikan kepada anak ibu sekalian. Tujuannya supaya karena tujuan semua tahun itu menghantarkan anak-anak kita itu untuk ke jalur sipil. Ya. Walaupun kita jadi TNI, Polri, dia bisa ikut juga kedinasan. Nanti di bimbel dipisahkan untuk sekalian. Ada TNI, Polri, kedinasan. Bisa juga kuliah kan. Ada yang setelah bimbel itu mereka TNI Polri-nya lama menunggu TNI Polri ikut tes CPNS Kemenkumham, menjaga lapas kan hasil dari bimbelnya dapat. Ada Kemenkumham itu sama kayak kedinasan. Jadi dia ada tes psikologinya, SKD, ada jasmaninya. Jadi semuanya itu kita berikan di situ. Nah, jadi mohonnya kerjasama untuk orang tua juga. Kita pantau sama-sama anak kita, semoga berhasil sesuai dengan harapan kita. Amin. Amin. Untuk biayanya ini sudah include, tadi saya bilang tadi ini 17 juta nih. Di kelas 3 itu kita sudah dapat psikologi tadi, sama antar jemput, eskul juga sudah dapat. Nah, tapi yang satu yang eskulnya tidak di cover Bapak Ibu. Nanti ada eskul renang. Eskul renang itu bayar sendiri. Karena biaya renang itu, pelatih renang itu lumayan mahal. Jadi nanti ada form untuk biaya renang. Kalau Bapak Ibu anaknya mau renang dari kelas 1 mungkin kan, nanti kelas 1 renang di kelas 3 lah untuk mendekati tes kan. Mungkin ada anak kita yang renang sudah bisa kan, tapi teknik yang dinilai itu kan belum tahu gitu kan. Renang itu kalau teknik itu yang dinilai seperti apa tekniknya, polisi itu teknik seperti apa. Nanti bisa ikut eskul renang. Kita diwajibkan, kelas 1 tidak diwajibkan, kelas 2 diwajibkan, kelas 3 diwajib. Tapi kita memfasilitasi pelatihnya. Jadi kalau ada sudah daftar renang itu ada uang 10, kita pelatihnya kita panggil. Nanti biaya renangnya kita hitung, nanti include itu juga. Biaya pelatih, transport, biaya masuk. Jadi begitu Bapak bayar biaya renang, mungkin biaya renangnya 250 sebulan. Nah itu bersih. Sudah biaya pelatih, biaya masuk, transport. Karena kegiatan anak-anak di luar itu harus kita dampingi, karena asrama kan. Ada orang 4 keluar, ada pendamping 1. Tiap hari keluar ada pendampingnya. Karena kita takut kejadian apa di luar. Kalau mereka dapat handphone misalnya kan. Karena Bapak Ibu sekalian mungkin sudah menyarankan kami kan, tahunya di sekolah anak-anak kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah brosur itu kalau ada yang ingin ditanyakan dalam brosur silakan. Bapak Ibu sekalian, mengenai biaya, mengenai peraturan sini boleh ditanyakan ke kami. Nah, setengah jam lagi ya, setengah jam lagi kalau 10 nanti boleh ditanyakan ke Ibu sekalian.
biaya dan lain-lain. Sudah jelas nanti sudah membaca keseluruhan klausulnya. Nah, ini juga biaya nanti itu dibayarkan kalau anaknya diterima, dibayarkan di biasanya kami kasih waktu 1 minggu setelah pengumuman. Itu biaya pertama. Nanti biaya keduanya itu ketika masuk sekolah di bulan Juli, kita masuk 14 Juli sekolahnya, kita masuk 14 Juli ibu sekalian. Nah, untuk pakaian ini sepatu tidak dapat, ya. Satu set pakaian itu berarti sepatu terdapat, sepatu terpisah. Kenapa sepatu terpisah? Mungkin orang tuanya ada yang mau pakai ini atau kategori kan, jadi satu bedanya bisa pakai, satu bedanya bisa pakai, jadi bisa. Tidak perlu yang baru, ibu sekalian kalau ada yang punya bukunya, satu BDM, satu BDH, silakan dipakai, satu ken, jadi tidak perlu yang baru. Untuk di asrama nanti juga kita makannya 3 kali. Biasa ada laundry 20 kilo, jadi anak-anaknya dimanfaatkan laundrynya 20 kilo per bulan. Dan jangan takut, 20 kilo per bulan itu banyak orang ibu sekalian. Kadang-kadang mereka ini ada cuma 10 kilo sebulan ya. Nah, lebih 10 kilo ya, kaca kita ganti kan. Nah, itu gratis laundrynya. Pakai sekolah. Jadi mereka sekolah tinggal sekolah. Oke, Bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan mengenai ya, Pak, silakan Pak. Ya, kita Pak. Sebentar kita Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Ferdi, saya orang tua calon siswa ibu semester. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini sampai kata anak kami lolos dan terima sekolah sendiri. Nah, untuk tahun ajaran baru mendatang, ini tentang biaya itu bagaimana? Apa masih dikenakan biaya yang seperti ini atau langsung biaya bulanan? Langsung biaya bulanan Pak. Ini kan biaya 17 juta ini sudah termasuk masuk fasilitasnya. Sebulan Nah, mungkin nanti langsung bayar biaya per bulan biaya ini 2 juta 150. Nah, kita uang pangkat hanya 1 kali Bu. Kalau masuk naik kelas 2 tidak ada uang pangkat, tidak ada pendaftaran. Daftar ulang ya. Iya. Daftar ulang tidak ada, uang pembangunan tidak ada. Begitu masuk mereka bayar duit per bulanan. Nah, perlu diingat Ibu sekalian, kita duit per bulanan ini dibayar 1 tahun. Jadi 12 bulan, 1 tahun. Mungkin nanti ada pertanyaan, selalu jadi perdebatan untuk sekalian. Kelas 3 kan selesai di bulan 5 Pak, kami masih bayar bulan 6 bulan 7. Nah, dan itu tetap bayar sampai bulan 7 untuk sekalian. Nah, sampai kita ada miskomunikasi nanti. Kok kalau bulan 5 anak sudah tamat sekolah SMA, kok bulan 6 bulan 7 masih bayar ya? Itu tetap dikenakan untuk sekalian. Ya Pak? Pertanyaan selanjutnya, ini pakaian apa saja yang boleh dibawa masuk asrama? Pakaian boleh masuk asrama nanti ada nanti pada Pak di surat umum nanti ada barang-barang yang harus dibawa yang dilarang bawa kan. Sehingga nanti ada nomor rekening yang transfer pembayaran. Nah, kita semua pembayaran kita biaya transfer. Jadi kalau ada selain dari bendahara kami yang minta dana itu diabaikan. Juga siswa anak-anak kita juga kalau minta nelpon Pak, Mak, minta duit 600.000 ada kegiatan di sekolah Indonesia, ditelepon dulu Bu, ini yang sekolah, telepon dulu wali kelasnya. Karena kalau ada biaya-biaya yang kami bebankan ke siswa, pasti kami surati bukunya, atau kami telepon dulu bukunya. Karena mohon maaf, kalau kita tidak kerjain anak kita. Dan kadang kan, namanya anak-anak baru meranjak ini makannya hoji. Makan duit itu ada yang habis 300 seminggu, ada yang 400 seminggu kan. Nah, itu jadi kalau dia minta duit yang menurut tidak wajar kan, wah ini kegiatan sekolahnya ini kan. Nah, nanti dari biaya ini uang buku sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Uang buku terpisah, nanti uang bukunya ada, beli bukunya harga buku tergantung penerbit nanti. Untuk eskul dan lain-lain kita bayar lagi, kecuali eskul
renang tadi. Nanti ada form eskul, dari form eskul siapa yang cetak. Anaknya ikut eskul apa? Ditanya anaknya. Baru ada biaya baju. Baju itu satu kali bayar cuma selama 3 tahun. Kecuali bajunya rusak, nah beli lagi, beli lagi silakan. Awal ini kita akomodir dulu bajunya. Itu ada ya eskul silat, centang silat, ada biaya bajunya sekian. Buat bayarkan langsung kan. Karena kita ini, maaf saya juga menyekolah anak-anak. Kita ini kalau anak baru-baru masuk itu semangat buatkan duit itu kan, kalau laki-laki lalu juga kan. Mumpung dia baru masuk jadi semangat itu Bapak sekalian. Oke, tadi Pak yang tanya Pak? Ya. Sudah terjawab Pak? Ya. 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 Assalamualaikum. Salam. Nah, ya Pak, dia yang pertama cara komunikasi dengan anak-anak. Yang pertama, Ya. jadi jam berapa bisa komunikasi dengan anak? Jadi itu tidak kami tahu mengenai enggak. Yang kedua masalah pembayaran. Biasanya jadwal tanggal berapa waktu bulannya itu? Biasa pembayaran itu di tanggal 5 kan? Nah, pembayaran di tanggal 5 itu 2.190 impul Pak semua kan? Jadi kecuali kita nanti ibu ya harus tahu 250 ini kita beda dari uang ujian. Ini 250 semua kegiatan tapi di luar ujian per 6 bulan. Biasanya uang ujian itu hanya 100.000 per siswa per semester, 100.000. Tuh, kecuali dia nanti di kelas 3 nanti ada evaluasi, ada evaluasi jasmaninya dan lain-lain. Kelas 3. Untuk komunikasi nanti ada namanya handphone body master Pak. Jadi pembina itu ada handphone untuk orang tua menghubungi anaknya di asrama. Jadwal anak ini sekolah dari jam 7.30 sampai jam 16.00. Sering itu bisa dihubungi body masternya kalau telepon anaknya, tidak komunikasi. Kalau di kantor banyak Pak, kalau jam sekolah ada guru yang bisa dihubungi, balik kelasnya ada nanti, bisa dihubungi balik kelasnya, telepon kantor aktif. Dan apabila bapak ibu mau berkunjung ke anaknya ke SMA tahunan, diperbolehkan terbuka, kan kapanpun. Tapi yang penting jangan ganggu aktivitas anak kita. Contoh, bapak datang jam 10 pagi, anaknya lagi belajar. Saya rasa tunggu dulu sebentar. Kadang-kadang dia belajar, bisa tunggu kan. Tapi yang sifatnya urgent, sifatnya mendesak, silakan untuk sekalian. Contoh, kita mau besuk orang sakit, neneknya siapa, silakan bawa anaknya. Kemudian laporan ke sini, kami tahu bahwa orang tua yang bawa atau orang tuanya tidak sempat jemput, telepon yang jemput, tapi telepon dulu ke sekolah. Nggak kaget. Anak cewek yang punya telepon, bingung kan nih? Kami kasih-kasihkan kayak pusat tuntutannya buat cewek. Jadi kami kalau tanpa konfirmasi orang tua akan kasih anaknya pulang Pak. Kecuali mereka izin pesiar. Izin pesiar itu setiap hari Sabtu Pak. Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu pesiar itu izin keluar asrama, tapi terpisah jadwal antara cewek dan cowok Pak. Kalau cewek di minggu pertama, berarti cowok minggu kedua. Sampai mereka jalan gandengan, nonton bioskop, kan? Kita menghindar. Karena ada yang pacaran, kan? Kita menghindar seperti itu, Pak. Oke, Pak. Dari itu saya, ya. Ini kan tadi ada biaya buku sama seragam. Seragam itu nggak perlu di seragam itu. Seragam itu kan dapat di saat kita kemudian kita juga sedia. Apakah yang kita juga misalnya seragam rusak kita harus bayar lagi atau ada seragam ganti? Itu pertama. Yang kedua buku, kan ada biaya buku. Berarti setiap kelas kita perlu keluar lagi. Oke, untuk yang pertama itu biayanya 17 juta ini include pakaian itu 1 kali datang Pak. Jadi kalau baju yang rusak boleh beli di luar, boleh beli dengan toko jahit di sini. Nanti kode pakaiannya ada, kode kain dasar berapa, mereknya apa, ada apa nanti. Itu untuk yang pakaian. Untuk buku ya kita per tahun Pak, karena setiap kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pelajaran beda. Jadi bukunya per tahun. Itu juga tidak diwajibkan Pak. Nah, fotokopi silakan, minyak buku kawannya fotokopi, fotokopi itu silakan. Dan beli silakan. Lagi kita kan kita orang tua kan ada hitung-hitungan kan, beli berapa, fotokopi berapa.
Kalau beli, kalau fotokopi mental kita terganggu dah kan, mungkin kawannya iseng kan, tuh kan, jadi kita pertimbang orang tuanya. Nanti setiap tahun nanti ada kertas ini juga pak, harga buku itu dari 14 buku itu mungkin anaknya milih apa, pelajaran ini pak, yang penting, mungkin boleh dipaksakan, jangan pemaksa. Oke, pak, tiga pak, yang lain pak ibu sekalian, ada pertanyaan. Liburnya berapa kali? Izin berlibur pulang itu, ya, izin berlibur namanya Pak. Izin berlibur atau IB itu 1 kali selama 1 semester. Dengan syarat orang tuanya memberikan pemberitahuan seminggu sebelum hari libur. Contoh, ada kakak yang kawin bulan 5 tanggal 5 2006. Berarti sebelum tanggal 5 seminggunya lah izin dulu ke sekolah. Kami mau izin anak kami atas nama ini, kalau tanggal 5 bulan 5 izin bulan. Berapa hari? Libur 3 hari. Ya, 3 hari. Kan? Lewat 3 hari, kalau 3 hari yang mungkin ada kendala, contoh kan musim hujan banjir, jalan Pak tidak bisa keluar, musim hujan banjir. Nah, orang tua harus konfirmasi itu ke sekolah, kan? Setelah 3 hari konfirmasi, Pak kami nambah sehari, anak kami ini kan. Karena kayak kami tahunya anaknya sudah di jalan, kami tunggu-tunggu kan. Itu konfirmasi seperti itu bagi saya, termasuk saya. Oke, ada lagi Pak. 15.30 itu belajar. Nah, kegiatan lagi sholat asar dan sore sampai dengan ada jam malamnya itu dari jam 9 sampai jam 9 dan jam 8 sampai jam 9. 1 jam belajar malam, belajar di lobby, belajar kelompok, belajar sama-sama kan. Nah, tidur nanti itu kita di jam 9.30. Belajar kita suruh tidur masuk asrama kan. Jadi walaupun nggak tidur, yang penting masuk asrama dulu. Nah, sampai mereka ngobrol-ngobrol antara cewek dan cowok di lobby kan. Kita suruh tidur dulu, mereka ditutup pintu, gerbang kita tutup semua. Lanjut Pak. Nah ini peralatan belajar mungkin tidak perlu Pak Ibu sekalian. Peralatan belajar tidak perlu. Nah ini kalau masuk asrama, nanti mereka ada izin juga kalau masuk asrama ada izin. Di bawah bojang nanti ada izinnya dari pembina piket, dari ada suratnya, nulis buku. Jadi kami tahu kan. Jadi kalau namanya izin libur, bikin surat, kasih buku, namanya si A. Jadi orang tua yang datang. Pak mana tuh Pak? Kami cari-cari nanti telepon TV ya. Orang tua tahu Pak ini ibu ini izin dulu dia keluar beli ini peralatan cewek kan, kan, benar? Ada Pak. Nah ini ada izin dan kita izin kesial keluar pada hari Minggu. Tadi sebulannya 2 kali mereka dipisahkan antara cewek dan cowok. Nah, barang-barang tidak boleh bawa Pak, motor tidak boleh, handphone dilarang bawa di kelas 1 di kelas 2. Nanti di kelas 8 ada suratnya pernyataan. Bawa handphone dan laptop boleh nanti di kelas 3. Televisi ada elektronik lain tidak boleh, bawa kipas level tidak boleh, bawa alat masak tidak boleh, bawa boson juga tidak boleh. Aku boson tidak boleh, boson itu alat keras Pak. Jadi kalau boson bawa terus tidak boleh. Jadi sifat-sifat yang benda keras tuh kami larang Pak. Sikat gigi kalau ada yang keras sedikit juga dilarang. Membungkus gigi ya. Kita memikirkan hal-hal yang jangan sampai terjadi ya. Bawa terlarang, yang jelas, rokok yang korek api, kaset dan buku porno kita hati lagi sekarang kan. Nah ini izin berlibur tadi. 1 kali pulang ke rumah izin berlibur dalam 1 tahun.